Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang Bu Guru rindukan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Tuti mau berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri. Istri pertama bernama Siti Sarah dan istri kedua bernama Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak dan Siti Hajar melahirkan anak laki-laki juga bernama Ismail. Siti Sarah merasa kurang senang tinggal bersama Siti Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dipindahkan ke tempat lain, tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu harus mengikuti orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirimkan utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan anak dan istrinya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar dan Nabi Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah untuk bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembala hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga memberitahukan mimpinya itu kepada Nabi Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan kepada Allah untuk menyerahkanmu untuk kukurbankan, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkannya. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan, iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Iblis membisiki Nabi Ibrahim agar tidak mengikuti perintah Allah. Namun, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Ismail mengenakan penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah ada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun digantikan oleh tubuh kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha, dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.